Selamat datang di Lab Fakta Unik. Hari ini, kita tidak akan sekadar membahas informasi biasa. Kita akan melakukan perjalanan jauh, menembus kabut tebal yang menyelimuti jantung Borneo, Kalimantan, sebuah pulau yang dikenal dunia karena kekayaan alamnya yang luar biasa. Namun bagi kita yang mendiaminya, ada sisi lain yang jarang dibicarakan dengan suara lantang. Di balik rimbunnya hutan purba yang belum terjamah, tersimpan rahasia-rahasia kuno yang telah berumur ratusan tahun. Sejarah yang tidak tertulis di buku sekolah, namun terus hidup melalui bisikan-bisikan orang tua di beranda rumah saat malam tiba. Tanah ini adalah rumah bagi legenda yang menantang nalar manusia, peradaban yang hilang, dan kekuatan magis yang masih terasa hingga detik ini. Dan di video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat, melampaui apa yang tertangkap oleh mata telanjang. Kita akan menelusuri sudut-sudut Banua yang penuh misteri, memahami kearifan lokal yang terbalut dalam rasa takut, serta mengungkap fakta-fakta unik yang mungkin selama ini hanya Anda anggap sebagai mitos belaka. Siapkan diri Anda, matikan lampu kamar, dan gunakan earphone untuk pengalaman yang lebih nyata. Karena sesaat lagi, kita akan memulai perjalanan menuju sisi gelap Kalimantan. Inilah 7 fakta unik dan menyeramkan yang menyelimuti tanah Borneo. Mari kita mulai penjelajahannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel Lab Fakta Unik ini, kita akan rutin menjelajahi misteri-misteri tersembunyi yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Kita mulai. Fakta yang pertama. Fakta pertama yang akan kita bedah membawa kita ke sebuah koordinat misterius di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nama kota ini sudah menjadi legenda urban yang paling sering dibicarakan. Saranjana, sebuah wilayah yang dipercaya oleh banyak orang sebagai kota metropolitan, gaib yang memiliki peradaban jauh melampaui teknologi manusia saat ini. Menariknya, Saranjana bukan sekadar isapan jempol belaka. Dalam catatan sejarah, seorang pembuat peta asal Jerman bernama Salomon Muller mencantumkan wilayah bernama Tanjung Saranjana dalam peta buatannya pada tahun ke-1845 secara administratif. Kota ini tidak terdaftar, namun berbagai kesaksian saksi mata menyebutkan gedung-gedung pencakar langit yang megah, kendaraan mewah, dan teknologi masa depan yang tampak di tengah hutan belantara. Cerita yang paling terkenal adalah tentang kiriman alat berat bernilai miliaran rupiah yang dipesan dari luar negeri dengan alamat tujuan kota Saranjana. Padahal, saat petugas ekspedisi tiba di lokasi, yang mereka temukan hanyalah hutan lebat tanpa ada satupun bangunan permanen. Tidak ada yang tahu siapa pemesannya, dan tidak ada yang tahu kemana barang-barang tersebut menghilang. Bagi masyarakat setempat, Saranjana adalah bukti nyata adanya dimensi paralel di tanah Banua. Sebuah kota yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terpilih, atau mereka yang tidak sengaja tersesat di waktu yang salah. Lantas, apakah Anda berani membayangkan jika suatu saat Anda terbangun di tengah megahnya kota ini? Berpindah dari misteri kota yang hilang, fakta kedua membawa kita pada simbol keberanian sekaligus kengerian di tanah Borneo. Inilah mandau terbang. Bagi masyarakat luar, mandau mungkin hanyalah sebuah senjata tajam tradisional yang indah dengan ukiran khas suku Dayak. Namun, di balik keindahan bilah bajanya, tersimpan kekuatan magis kuno yang sangat dihormati. Legenda mandau terbang bukanlah sekadar cerita fiksi dalam film. Konon, dalam keadaan terdesak atau saat terjadi konflik besar, para tetua adat atau panglima perang mampu membangkitkan roh yang bersemayam di dalam mandau melalui ritual khusus. Senjata ini dikatakan mampu terbang dengan sendirinya di udara, mengejar musuh tanpa perlu digerakkan oleh tangan manusia. Kekuatan ini dipercaya berasal dari leluhur dan ritual tingkat tinggi yang melibatkan mantra-mantra kuno. Mandau yang sedang terbang ini tidak akan berhenti sebelum mengenai target yang dimaksud. Ini adalah bentuk pertahanan terakhir bagi masyarakat pedalaman Kalimantan untuk menjaga kedaulatan tanah mereka dari ancaman luar yang dianggap membahayakan. Hingga saat ini, mandau tetap menjadi benda keramat yang sangat dijaga kesaktiannya. Sebuah pengingat bahwa di tanah Kalimantan, batas antara dunia fisik dan dunia spiritual hanyalah sehelai rambut. Apakah menurut Anda kekuatan ini masih ada hingga sekarang?
Setelah membahas kekuatan magis Mandau, fakta ketiga membawa kita kembali ke aliran sungai-sungai besar di Kalimantan. Bagi para pemancing, nama ikan tumon mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, di pedalaman Borneo, ada cerita tentang tumon purba dengan ukuran yang tidak masuk akal, yang diyakini bukan sekadar ikan biasa, melainkan penjaga wilayah perairan. Ikan tumon, atau giant snakehead, dikenal sebagai predator air tawar yang sangat agresif. Namun, kesaksian warga lokal dan para pemancing senior seringkali menyebutkan penampakan sosok tumon sebesar perahu jukung dengan sisik yang keras seperti baja. Ikan ini jarang menampakkan diri, namun kehadirannya sering ditandai dengan pusaran air besar yang tiba-tiba muncul di permukaan sungai yang tenang. Legenda menyebutkan bahwa tauman raksasa ini memiliki tuan atau penjaga gaib. Ada pantangan bagi siapapun yang memancing di wilayah keramat tersebut. Jika seseorang berhasil memancingnya, mereka seringkali diminta untuk melepaskannya kembali, atau mereka akan mengalami kejadian sial yang tidak terjelaskan. Ini adalah cara alam Kalimantan menjaga ekosistemnya melalui mitos dan rasa hormat manusia. Bagi Anda yang hobi memancing, pernahkah Anda merasakan tarikan yang sangat kuat hingga joran Anda hampir patah, namun tidak pernah melihat wujud ikannya? Bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan sang penjaga sungai. Setelah menelusuri kedalaman sungai, fakta keempat membawa kita jauh ke jantung pegunungan Meratus. Di sana, terdapat petak-petak hutan yang dikenal sebagai hutan larangan. Wilayah ini bukan sekadar area konservasi biasa, melainkan tanah yang dianggap suci dan dilindungi oleh hukum adat yang sangat ketat. Siapapun yang berani melangkah masuk tanpa izin harus siap menanggung risikonya. Banyak cerita dari warga lokal tentang pendaki atau pencari kayu yang mendadak hilang tanpa jejak saat memasuki hutan larangan. Mereka yang berhasil kembali seringkali ditemukan dalam kondisi linglung, seolah-olah baru saja keluar dari dimensi yang berbeda. Konon, di dalam hutan ini, pohon-pohon besar bisa berpindah tempat dan jalan setapak yang biasa dilalui bisa menghilang seketika, memerangkap siapapun yang tidak memiliki niat tulus. Penjaga gaib hutan ini dipercaya memiliki wujud yang beragam, mulai dari sosok bayangan hitam besar hingga suara-suara aneh yang memanggil nama Anda dari balik rimbunnya pepohonan. Ini bukan sekadar cerita untuk menakuti, melainkan bentuk kearifan lokal masyarakat Kalimantan dalam menjaga kelestarian alam agar tidak rusak oleh tenggen-tenggen serakah yang tidak bertanggung jawab. Pesan dari fakta keempat ini jelas. Di tanah Kalimantan, alam tidak hanya untuk dinikmati, tapi untuk dihormati. Jika Anda mendengar suara panggilan di tengah hutan yang sepi, jangan pernah menoleh. Tetaplah berjalan, atau Anda mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Fakta kelima membawa kita pada kengerian yang paling nyata bagi masyarakat di pelosok Kalimantan. Inilah legenda Kuyang. Sosok ini bukanlah sekadar hantu atau makhluk halus biasa. Kuyang adalah manusia. Seorang wanita yang menempuh jalan kegelapan demi mendapatkan kecantikan abadi atau kekayaan. Di siang hari, ia hidup normal layaknya tetangga Anda. Namun malam hari mengubahnya menjadi predator yang sangat ditakuti. Saat kegelapan menyelimuti desa, sosok ini akan melepas kepalanya dari tubuh aslinya. Ia akan terbang menembus rimbunnya pohon-pohon dengan organ dalam yang menggantung dan bercahaya kemerahan. Tujuan utamanya sangat spesifik. Ia haus akan darah segar, terutama dari wanita yang sedang dalam proses melahirkan, atau bayi yang baru saja menghirup udara dunia. Inilah alasan mengapa tradisi menjaga ibu hamil begitu kuat di tanah Banua. Kedatangan Kuyang seringkali ditandai dengan aroma amis yang menusuk hidung secara tiba-tiba, atau suara kepakan yang aneh di atas atap rumah. Untuk melawannya, warga menggunakan kearifan lokal seperti meletakkan cermin, sisir, atau sapu lidi di dekat tempat tidur. Konon, Kuyang akan merasa ngeri melihat pantulan dirinya sendiri yang mengerikan di cermin, dan akan kesulitan kembali ke tubuh aslinya jika ada benda tajam di dekatnya. Legenda ini terus hidup sebagai pengingat akan adanya sisi gelap yang bersembunyi di balik paras manusia yang cantik. Pernahkah Anda mencium bau amis yang tak jelas asalnya di tengah malam sunyi? Tetaplah waspada, karena mungkin ia sedang melintas di atas rumah Anda. Setelah kengerian Kuyang di daratan, fakta keenam membawa kita ke permukaan air yang luas dan tenang. Sanggai Barito
Urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan ternyata juga menyimpan cerita tentang kapel-kapel yang tak kasat mata. Sejarah panjang pelayaran di sungai ini menyisakan legenda tentang kapal hantu yang sering muncul di titik-titik paling sunyi saat kabut tebal menyelimuti air. Banyak nahoda kapal tongkang atau nelayan tradisional yang bersumpah pernah melihat siluet kapal uap kuno peninggalan zaman Belanda yang melintas tanpa suara di tengah malam. Kapal ini tampak megah dengan lampu-lampu yang menyala terang. Namun saat didekati, kapal tersebut akan menghilang secara tiba-tiba ke dalam kabut, meninggalkan riak air yang sangat tenang. Siuliola tidak pernah ada benda besar yang lewat di sana. Konon, katanya, munculnya kapal hantu ini sering dianggap sebagai pertanda akan adanya perubahan cuaca yang ekstrim atau peristiwa besar yang akan terjadi di sepanjang aliran sungai. Bagi masyarakat setempat, fenomena ini adalah sisa energi dari masa lalu yang terperangkap dalam dimensi waktu. Sebuah jejak sejarah yang menolak untuk dilupakan dan sesekali menampakkan diri untuk mengingatkan kita pada luasnya misteri alam Banua. Pernahkah Anda membayangkan sedang berlayar sendirian di tengah malam, lalu tiba-tiba sebuah kapal besar muncul di depan mata Anda tanpa peringatan radar? Di Barito, segalanya mungkin saja terjadi. Kita sampai pada fakta terakhir, sebuah rahasia yang paling dalam dari Pegunungan Meratus. Di sana, di wilayah yang belum pernah terpetakan secara sempurna, konon hidup sebuah kelompok yang disebut suku Pantek. Mereka bukanlah suku biasa yang bisa ditemui di pasar atau desa sekitar. Keberadaan mereka adalah teka-teki antara manusia nyata dan entitas gaib yang menjaga rahasia hutan purba. Banyak kesaksian dari para petualang yang tersesat menyebutkan bahwa suku Pantek memiliki fisik yang sangat kuat, namun gerakannya secepat kilat di antara pepohonan. Mereka dikatakan memiliki kemampuan untuk menghilang di balik bayangan batang pohon besar saat seseorang mencoba mendekat. Tidak ada yang pernah berhasil berkomunikasi secara langsung, namun jejak keberadaan mereka sering ditemukan dalam bentuk simbol-simbol aneh di batang pohon yang seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang melintas. Beberapa peneliti menganggap mereka adalah kelompok manusia yang memilih untuk mengisolasi diri sepenuhnya dari dunia modern demi menjaga kesucian tanah leluhur. Namun bagi masyarakat lokal, mereka adalah penjaga gerbang dimensi gaib Meratus. Suku Pantek dipercaya sebagai simbol bahwa ada bagian dari Kalimantan yang tidak akan pernah bisa dijajah atau dikuasai oleh teknologi manusia. Sebuah pertahanan alami yang bersifat spiritual. Kalimantan memang menyimpan sejuta misteri yang melampaui logika kita. Dari 7 fakta tadi, mana yang menurut Anda paling nyata? Itulah 7 fakta unik dan menyeramkan yang menyelimuti tanah Kalimantan. Dari megahnya kota gaib Saranjana hingga misteri suku penjaga di kedalaman Meratus. Kita diingatkan bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang bisa kita pahami dengan logika. Setiap sudut bumi memiliki ceritanya sendiri. Dan Borneo adalah salah satu tempat di mana legenda dan kenyataan hidup berdampingan. Penjelajahan kita di Lab Fakta Unik hari ini mungkin berakhir di sini. Namun misteri di luar sana tidak akan pernah habis untuk digali. Konten-konten seperti ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menumbuhkan rasa hormat kita terhadap alam, budaya, dan kearifan lokal yang telah dijaga oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini hingga detik terakhir. Jika Anda memiliki pengalaman pribadi atau cerita mistis serupa yang terjadi di daerah Anda, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling bertukar informasi untuk menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dan bagikan ke timun men Anda yang juga menyukai misteri. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan penjelajahan fakta unik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah waspada, dan salam fakta unik.